supaya mahasiswa ngulang silakan gitu loh. Kadang kan mungkin saya kecepatan atau apa, nah pilih yang layout yang ini, yang apa, full ini aja. Layout pilih yang paling bawah itu kan yang untuk presentasi. Nah, yang paling bawah. Layout yang paling bawah, layout, klik itu, klik layout lagi. Nah, kok masih ini, masih teks itu. Layout, pilih layout yang di layout yang paling bawah. Klik layout itu loh di atas overlay-nya itu. Kan ada layout itu. Enggak ada. Ada di overlay-nya. Tak liatin. Oh, share screen-nya udah banget. Share screen-nya sudah, tapi tinggal. Iya, tadi belum berubah share screen-nya berarti. Yang PDF. Nah, ini kan kalau di. Nah, nanti sebenarnya kalau sudah jalan ini, nanti yang template slide. Supaya jadi ini kan kalau melihat tulisan banyak kayak gini kan, ini kan kita ke ChatGPT, tolong bikinkan slide untuk ini gitu. Nanti diringkas-ringkaskan itu. Oh, berarti apa Ya, namanya? ya untuk PowerPoint. iya, jadi nanti pakai beamernya tapi. Jadi kita nggak perlu. Nah, tadi kan ada mahasiswa presentasi pakai PPT, ininya dilatih ngambil-ngambilnya, motong-motong yang enggak ini enggak utuh, dia enggak sadar katanya kan. Itu kamu ngetiknya bener, Pak. Kok yakin bener? Karena dari ini, Pak, nah, padahal waktu ngeropingnya dia kepotongnya nggak bener. Tapi kalau langsung dari sama-sama latek kan mesti bener ya kan? Masih dalam satu project gitu. Ini contohnya tak liatin yang saya dulu nih, hubung yang bimbingan saya ini, bahwa kalau sudah dalam satu project itu kita mau bikin apa aja sudah nggak repot. Karena harapannya sebenarnya S2 kan kuliah pun sudah bisa bikin paper kan misalkan. Langsung ngeling gitu ya. Jadi sudah di dalam projectnya. Ini contohnya yang S3 lah, yang Anda kan besok akan S3 kan. Nah iya nanti kan harus ini misalnya ini yang sudah lagi mau selesai nih Bu ini. Lihat di struktur ininya kan. Nah, sekarang saya letak. Ini yang di sininya. Nah ini loh, ada folder papernya, ada folder dia disertasinya kan. Nah ini untuk presentasi ini kan slide-nya. Jadi dalam satu project di sini, jadi otomatis mau ngambil apa aja kan sudah ada di sini. Gambar-gambarnya ya dari sini, ini bab-babnya. Ini disertasinya. Terus ini kan gambar-gambar. Jadi kalau kita bikin PPT di sini ya gambarnya tinggal ngambil dari sini kan. Nggak perlu apa nyari. Kalau PPT kan harus ini lagi kan, pindah ke beda media itu. Jadi sudah dalam satu rumah ini sudah enak itu. Nah saya maksudkan itu. Jadi nanti kalau Anda udah biasa, padahal kalau kuliah Anda cukup dalam satu ininya, semua keperluan apa aja. Nah tadi kan kebetulan ada yang juga pas saya tadi dia dulu ikut kuliah saya terus ingin apa masuk ke ini, nah bikinnya kayak gini. Jadi manajemennya enak banget kan. Ini dia papernya 4, di mana aja ini sudah ini dibuka ya papernya, tapi kan gambar-gambarnya diambil dari yang kadang ini karena disertasi kan kayak rangkuman dari paper-papernya kan. Coba kalau beda tempat kan dia capek kan itu. Nanti pas slide ya mesti aman karena kita tidak mengcropping kan. Wong ini masih sama-sama latek kan tinggal di copy paste perintah itu satu tempat, jadi gambarnya nggak perlu mengada-adakan. Nah, maksud saya kayak gini, nanti kalau pakai overlay itu manfaatnya di sini. Maka saya punya bimbingan banyak nggak masalah kan. Dikira cepat karena memang enak, sama mantunya juga enak sekarang kan. Coba melihat siapa yang paling rajin di atas itu. Mungkin sekarang ada kayaknya, nanti coba lihat di sini. Karena apa? Ini yang ini yang disertasi. Nah ini kan menangan runtun waktu kan ini saya kan. Karena tadi saya baru ngedit-ngedit. Keduanya sopo ini.
kuliah Gabriel Komstat, Komstat. kuliah Komstat karena baru kuliah tadi pagi ya, jadi dia rame kan. Karena baru ngerjakan cuma kalau yang ada nggak tahu di mana nih. Terakhir ngurus overleafnya kapan? The day ago. Oh, nggak kelihatan kan? Di 20 besar nggak masuk gitu kan. Tidak Nah, relevan. sekarang kalau Anda running sekali aja sudah masuk di coba sekarang masuk ke masing-masing latihannya terus running lah walaupun edit sedikit di running langsung di atasnya ini nanti. Jadi saya mantaunya enak kan siapa yang ngelakuin walaupun nanti ya sampai dicek dalam nambahnya apa. Nggak tahu cuma strategi supaya masuk di atas di sini. Trending topik apa istilahnya yang paling atas ranking ininya ya. Coba sudah running, coba saya refresh kan. Tadi saya udah recompile Pak. Kalau recompile kan langsung muncul ya ini. Belum ini. Karena nggak nambah ya apa-apa kayaknya. Oh, harus Oh, nambahin. jangan cuma recompile terus. Oh, coba ini ketik hapus. Nah, gitu aja sedikit itu. Coba Pak. Udah compile. Udah recompile. A few menit yang lalu harusnya kelihatan. Nah, ini a few menit kan ini. Oh, Nuim. Second lalu second. Ya, langsung kelihatan kan. Nah, pantau. Jadi saya makanya di HP saya ini bisa untuk pantau juga. Jadi saya kalau lagi itu apa, ya udah cuman buka overlay saya itu udah nanti saya tahu siapa yang lagi kerja malam-malam, siapa yang lagi lembur juga jadi tahu kalau asal dia running di sini. Tapi kalau di HP itu harus yang kuat gitu HP-nya Pak. Soalnya di HP saya waktu itu pernah melek. Iya loh. Gak kuat ininya. Saya kalau ini kadang running collab juga nggak asal, tapi memang tergantung wifi-nya bagus juga. Kalau yang internetnya lambat ya, karena ini ngandalkannya kan koneksi internet. Iya. Gitu. Ya oke, siapa dulu yang tadi mau presentasi itu silahkan saya stop. Gantian mungkin. Ya. Pak nanti mau nanya materi yang kemarin. Ya apa? Ya. Nah terus nanti urusan bertanya juga tadi mulai tak latih ChatGPT dulu. Oh. Karena apa? Ada yang harus nunggu dan ada kalimat itu saya taruh di ChatGPT terus tak share ChatGPT-nya. Tapi ChatGPT kadang kan membingungkan memang masih ada yang kadang jawabannya nggak bagus tapi nggak apa-apa. Tadi saya kasih suatu ini bisa juga dia ChatGPT belum tentu juga memuaskan. Maka kan ada pilihan banyak AI yang makanya AI-nya Indonesia atau nanti apa? Ya, ya silakan di mulai. Baiklah, saya izin menyampaikan dan presentasikan hasil dari tugas di minggu kedua kemarin. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Di sini saya mengambil tema tentang itu Pak, kunjungan ke website e-commerce. Ya. Industri e-commerce di Indonesia telah mengalami ekspansi yang pesat dan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya akses internet, penggunaan perangkat mobile yang makin meluas, serta perubahan kebiasaan konsumen yang semakin mengandalkan belanja online. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah bisnis e-commerce di Indonesia terus bertambah secara signifikan dengan nilai transaksi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Perkembangan ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat di antara para pelaku usaha, mendorong mereka untuk terus berinovasi dalam strategi pemasaran serta meningkatkan kualitas pengalaman pengguna agar tetap unggul di pasar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra pada tahun 2021, metode Modified Moving Average terbukti mampu meningkatkan akurasi dalam peramalan penjualan di sektor retail dengan mempertimbangkan faktor musiman dan tren pasar. Metode ini efektif dalam mengurangi dampak variabilitas acak yang sering muncul dalam data mentah, sehingga pola tren yang mendasarinya menjadi lebih terlihat dan tidak mudah dianalisis. Keunggulan utama dari metode moving average terletak pada kemampuannya dalam mengidentifikasi tren jangka pendek yang sangat relevan dalam industri e-commerce. Mengingat pola kunjungan pengguna seringkali mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor seperti musim belanja, diskon besar-besaran, tren produk viral, serta kampanye pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini juga ada penelitian yang dilakukan oleh Ramayani dengan menunjukkan bahwa penggunaan moving average dalam kombinasi dengan metode exponential smoothing dapat meningkatkan ketepatan prediksi permintaan pengiriman barang dalam bisnis e-commerce sehingga membantu perusahaan dalam merencanakan strategi operasional yang lebih optimal.
Kemudian, penelitian terbaru menunjukkan bahwa metode moving average memiliki efektivitas tinggi dalam berbagai konteks bisnis. Studi oleh Kadarusman menerapkan metode moving average untuk memprediksi stok parfum, membantu toko dalam mengelola persediaan secara lebih efisien dan meminimalisir risiko kekurangan stok. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penerapan metode moving average dalam konteks peramalan, penjualan, dan permintaan, studi yang secara khusus menganalisis jumlah pengunjung e-commerce dengan pendekatan ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis jumlah pengunjung e-commerce pada tahun 2025 menggunakan metode moving average. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku industri e-commerce dalam memahami pola kunjungan pengguna dan mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran. Dalam penelitian ini menggunakan data jumlah pengunjung e-commerce pada Januari hingga Februari 2025. Untuk tujuan tugas, mengidentifikasi tren kunjungan pengguna ke platform e-commerce selama periode tertentu, memprediksi jumlah pengunjung di masa mendatang dengan memanfaatkan metode moving average dan menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan. Metode yang digunakan yaitu visualisasi data rentang waktu, penerapan model moving average yaitu weighted moving average dan exponential moving average. Jadi membandingkan keduanya. Kemudian evaluasi model berdasarkan kriteria statistik tertentu. Untuk hasil dan analisis, di sini karena menggunakan dua metode, didapatkan untuk grafiknya seperti ini, Pak. Jadi yang grafik biru ini yang pengunjung hariannya atau data aktualnya, kemudian yang garis kuning ini dengan menggunakan metode WMA, dan yang warna hijau ini EMA atau exponential moving average. Nah, kalau dilihat itu, jadi metode EMA-nya emang kalau di grafik kan nggak kelihatan banget ya, Pak. Kalau dia tuh bedanya di mana. Tapi kalau misalnya diperbesar itu tuh kelihatan kalau yang EMA itu lebih cepat mengikuti gitu rata-ratanya. Karena kan kalau di moving average itu kan melihat rata-rata dari waktu terdekatnya. Makanya kan ini nanti kelemahan grafik kan ya seperti ini. Nanti kan ada ukuran lain yang menunjukkan akurasi itu. Iya. Makanya ada orang puas dengan grafik kayak gini kan, tapi Prodin memangnya terus jadi yang bermanfaat kan nanti yang penting kita dapat modelnya, terus dapat ukuran akurasinya. Kan untuk timesheet kan ada ukuran akurasi yang akan dipakai. Nah nanti dari situlah kita akan melakukan forecasting. Nah itu kan jadi bisa sekarang dibagi dua kan, data untuk modeling, data untuk testing dulu, nah baru di forecast beneran yang belum terjadi. Jadi kalau kayak gini kan ya sulit kan? Iya. Nah, tapi kan kadang orang puas dengan gambar. Kalau nonton TV itu dengan hanya gambar time series, dia sudah bisa bicara banyak. Komentarin ini pertumbuhan nggak mungkin ini, padahal cuma lihat gambar pertumbuhan dari waktu ke waktu misalnya. Ini kan sama kan bukan dari baru masih satu. Dan nggak apa-apa, ini namanya kita step by step, nanti kita akan mendapatkan suatu insight ini lagi. Ya kalau kita pakai data time series, apakah ini make sense gitu? Ditonton nggak enak, nah nggak apa-apa, ini namanya masih kan merasakan cuma kan. Iya. Oh ini yang bagus yang mana kan sulit kan? Iya. Oke. Kemudian dari kedua metode dan itu dilihat dari nilai akurasinya itu menggunakan MAPE. Di sini kalau untuk MAPE dari WMA-nya itu 32,44% dan untuk EMA-nya 32,0,1. Jadi untuk MAPE-nya itu lebih baik di EMA-nya. Jadi untuk peramalannya menggunakan metode EMA-nya. Nah, di sini diperoleh peramalannya untuk 7 hari ke depan karena di sini menggunakan metode WMA7, berarti nilai hasilnya sebagai berikut, yang dimana cenderung dia itu 7 hari ke depan itu meningkat atau naik. Untuk prediksi EMA-nya. Untuk nilai akurasinya tadi hanya pakai MAPE aja, jadi nggak membandingkan pakai MSE, RMSE, dan lain sebagainya. Dan untuk kesimpulannya, dalam kasus ini metode EMA lebih responsif terhadap perubahan tren pengunjung harian dibandingkan WMA. Meskipun keduanya memiliki pola yang serupa, EMA memberikan hasil yang lebih akurat berdasarkan nilai MAPE yang lebih rendah. Penggunaan kedua metode ini dapat membantu dalam memahami tren pengunjung dan mengurangi dampak fluktuasi harian yang tajam. Berdasarkan hasil peramalan, jumlah pengunjung diperkirakan mengalami peningkatan dalam 7 hari ke depan. Oh ya, sama ini kan saya kan data pengunjung e-commerce kan Pak. Jadi itu rencananya mau pakai data e-commerce yang mengunjung ke situs Shopee atau Tokopedia. Tapi ternyata itu datanya berbayar semua. Nah saya tuh coba
bayar satu yang di data box, tapi itu ternyata keluarnya hanya kayak satu data, itu pun cuma rata-rata di bulan Januari gitu Pak. Nah, mau nanya juga sih kalau buat data kayak gitu ada rekomendasi website buat itu nggak Pak? Sebenarnya kalau sekarang yang paling diandalkan kan Kaggle. Oh ya, Data Indonesia pun sekarang banyak masuk di Kaggle sudah itu. Jadi kalau memang kemarin soal bimbingan saya tesis itu kok disuruh bayar 26 juta di BPS kan itu curang. Saya jadi makin kenapa kalau untuk pendidikan kok dibedakan? Kalau itu bukan project kan, ternyata ya kena itu. Nah, maka sekarang saya Kaggle itu data Indonesia sekarang banyak. Kamu sudah masuk Kaggle? Udah ngecek Pak, nggak ada. Belum dapat. Belum dapat. Data TMCS kan banyak. Oh iya. Nah, iya sih. maksud saya kita jangan terperangkap dengan sesuatu yang nggak ada. Karena Okay. sebenarnya ini kan kita kan kuliah, teman-teman yang penting kita dapat data waktu, tapi data itu menyenangkan bagi kita untuk menganalisis. Untuk menganalisis misalnya kita nggak tertarik kan, nah makanya tapi jelas yang tertarik, banyak nggak ada. Nah itu kan sama yang tesis juga ada apa inginnya itu datanya nggak ada. Ya, terus gimana tesis yang materi saja ya nggak bisa kan? Nah atau datanya aja tapi ternyata dikerjakan susah karena kompleks misalnya. Nah itu kan harus ada kompromi. Orang belajar kan nggak bisa nyari susah-susah kan? Ya nanti saatnya kita harus belajar susah bertambah di dunia nyata kerja. Saya kerja di situ datanya rumit-rumit ternyata. Setelah setiap itu saya analisis selalu meleset. Metode yang saya miliki dari kuliah nggak cukup. Nah, itu kan harus ada riset. Maka sekarang di industri pun banyak yang sudah sampai kadang S2 S3 bukan honoris causa tapi loh ya, kalau honoris causa kan karena dimodifikasi gitu ya. Ada yang belum selesai boleh kalau di Eropa sebenarnya kayak gitu. Dia 3 hari di industri, 2 hari di kampus. Karena memang kenyataannya perusahaan membutuhkan pemikiran lebih advance kan. Ya mereka mau kan dari kayak gitu, tapi dia tetap harus bisa kerja ya. Nah itu datanya ada, tinggal dari model. Kalau kita kan enggak kan, punyanya kan modelnya ini, tapi datanya enggak punya. Nah, maka faedahnya yang ada. Gitu. Jadi konteks itu hanya untuk mendorong supaya kita jangan sia-sia hanya dari data textbook lah itu. Yang ngambil pelajarannya kalau data dengan real, yang tadi saya tertarik dengan atau tertarik dengan apa kayak kemarin waktu beli gas yang 3 kilo, saya nggak perlu ngantri, dan ambil, nah setelah dipindah jadi ke agen, di antrian. Nah itu kan namanya perubahan dari multi server jadi satu server. Gitu. Nah itu kan kalau dipikirkan dulu nggak ada kejadian kayak cuma jadi heboh kan viralnya. Nah maka saya nggak bayang kenapa staf ahlinya nggak ngingetin. Hanya dipanggil Pak Presiden kan, supaya menghentikan kan, jangan akan korban lebih jauh. Nah orang suruh menghenti megang kayak gitu kan, dia kasihan. Walaupun tujuannya positif awalnya, tapi caranya kan belum tentu positif itu namanya. Nah itu jadi, tapi datanya kan gampang nyari kayak gitu, itu enggak gampang kan. Gimana data kemarin itu? Biasanya, nah itu yang kadang akhirnya lewat berita kan. Kemarin saya kalau beli gas itu gampang ke warung situ, nggak ada ngantri, tiba-tiba nggak boleh semua. Akhirnya di daerah itu cuma satu itu, dia biasanya melayani sampai mungkin 20 ini kan, jadi 20 yang lain tiba-tiba jadi cuma satu, langsung ngantri yang panjang. Nah itu gambaran kalau itu yang sering saya munculkan, Mbok Yao kalau data mudah kita dapat, mungkin BPS coba data BPS yang menarik apa dari situ dulu. Terus tadi ada saya baru dihubungi namanya statistista apa ya, tapi saya belum tandapin itu. Jadi orang yang mengelola data, koordinatnya ada pusat data bisnis PDBI, data Indonesia, masa undang. Ini tadi barusan email saya. Maksudnya kalau Bapak membutuhkan namanya apa tadi, statistisi atau apa. Nah ini, statista. Statista website-nya nggak tahu kayak apa. Apakah dia langsung harus suruh berbayar? Saya belum saya tanggapin oleh ini www.statistika.com nggak tahu punyanya siapa. Mungkin tahu karena saya ditawain. Ya nanti kalau suruh
suruh beli kan. Dia menganalisis yang tren. Nggak tahu nih, saya barusan sosial media e-commerce worldwide itu udah lihat. Sudah ada sosial media, e-commerce. Program bayar enggak nanti kalau lu dapat Nyari datanya. data. Iya. Kalau ada PayPal-nya kelihatannya iya. Ya, oke, misalnya mungkin sekarang lanjut dulu. Ya, nanti setelah itu saat tambah nanti karena mungkin hanya sampai jam 3. Mau kemana Pak? Apa RSA jadi dulu di sana setengah 4, di sana itu setengah 4 ke sana. Karena RSA itu kan jauh di. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya di sini mengganti data saya dari saham Apple jadi saham jadi Nah, ya, cinta Indonesia itu loh. biar lebih realistis. Memang Karena Apple menarik gitu, Apple Google iya, gitu. namanya. Cuman ya di Indo kurang realistis lah gitu. Ya apa nanti pada saatnya untuk kompleksitasnya mungkin beda kan. Apalagi datanya termasuk yang nggak kompleks. Apa data yang ini? Sahamnya Garuda. Oh. Naik turunnya. Enggak, tapi kayak fungsi tangga. Oh. Karena dia nggak pernah berubah. Berhari-hari harganya sama terus itu. Tapi naik terus tetap terus. Coba lihat ke Yahoo. Lihat dulu Yahoo saham Garuda. Kasihan kan naik Garuda tidak pernah lihat sahamnya. Salesgen, coba lihat di Salesgen itu kan ada kenapa nggak cari yang tantangannya kayak kemarin contoh yang datanya juga time seriesnya aneh itu. Salesgen yang Yahoo ya. Kalau biasanya termasuk biasa-biasa saja. Time series itu kompleksitasnya tinggi loh kalau kasusnya ganti ini ya kan. Kenapa jadi time series itu modelnya banyak banget kan. Historicalnya itu, nah ini Garuda kan, terus dicari plotnya yang chart. Yang chart. Nah chartnya ini, kalau ini kan nggak kelihatan karena ada chartnya atas itu di pinggir kirinya itu ada chartnya. Dari yang itu dia harganya kan nggak berubah-ubah. Oh iya dia rata aja ya Pak ya. Lama kadang diem. Ini yang di 1 tahun apa Pak ya? Ini kan ada pilihan di bawahnya. Ini kan ada 5 hari, 1 tahun berapa hari. Jangan 1 menitan ini. Mintanya yang harian tapi 1 tahun. Nah itu. Dia minta ini dari berapa hari 1 tahun, 5 tahun terakhir lebih ini lagi. Nah itu tangga. Nah ini kan, terus ini di bawah tuh ini. Itu pernah kosong di 2022-nya itu berarti Corona. Oh iya, Corona enggak ya? Pada nggak terbuka, ini kan sahamnya ikut ini karena dia kan terjun bebas terus ini. Jadi udah sempat. Kalau kayak gitu modelnya gini. Terus yang di bawah ini kan mulai nanti Pak lurus saja. Ini saham-saham yang ini kan masyarakat nanti ada lagi ya saham-saham yang mengalami kalau dulu yang muncul pada saat di Amerika krisis itu ya kayak gini langsung menuju nol karena dia terus tutup jadi likuidasi kan. Nah nanti di Indonesia juga ada beberapa saham kan ditutup perusahaannya bangkrut itu. Nah mereka yang krisis 2010 gitu. Tren apa ya yang masuk dulu besar, terus mana lagi yang perusahaan besar kan di Amerika modelnya kan orangnya nggak ada penyelamatan, baru udah resiko sih, ya resiko sama, udah kalau biasanya kadang dibantu, tapi kadang hanya ngabisin anggaran aja. Jadi silakan maksudnya kalau bisa ada variasi itu yang fundamentalnya bagus, cara masuk bagus, cari yang nggak bagus. Yang saham kelas perinya ini harganya berapa ini Anda bisa beli itu tahu harganya berapa itu yang Garuda
Rp45 kan. Iya, Nah, 45. satu lotnya cuma 100 lembar. Berarti punya 4.500 sudah bisa memegang saham Garuda. Saya Tapi pun ini Turun lagi turun. itu kalau punya cuma satu lot aja itu sudah diundang apa umum pemegang saham loh. Oh, dikiranya ini saya barusan dapat yang BRI mau memegang saham, terus sahamnya banyak-banyak cuma untuk ini aja. Saya pernah hadiri kayak gitu. Mau tanya suruh nyebutkan jumlah saham yang dimiliki nggak saya. Ya, malu kan? Karena itu nggak ada minimal punya saham bisa ikut gitu. Yang penting punya kan minimal satu lot kan. Satu lot kan 100 lembar. Kalau dulu satu lot 1.000 lembar. Oh, sekarang jadi 100. Sekarang satu lot cuma 100 jadi enak. Minimal beli harus satu lot kan. Jadi saya cuma punya 1.000 satu lot aja 1.000 diundang apa kerja kata saya katakan jam 2 bisa jalan. Ya, tapi setelah itu nyoba ingin tanya saya yang kalau mau tanya sebutkan saham yang dimiliki. Wah, ya malu loh. Ternyata cuma satu lot loh, 1.000 lembar ini. Kalau ini dulu modal cuma 45.000 kan. Toko kan masih murah ya Pak. Sudah punya saham. Nah ini yang makanya nanti coba sering pilih-pilih itu kalau harapan nanti dengan kasus itu Anda nanti akan belajar betul. Tadi mau pengen aja kan, kayaknya sudah ini. Nah nanti cari ya situasinya yang mungkin mulai gagal. Kita kan akan naik lagi nanti kan naik lagi gitu. Tapi kan ada yang udah mempertimbangkan lokasi juga Pak, kayak space. Apa sebenarnya? Jadi biasanya time series itu nanti juga mempertimbangkan lokasinya. Kalau misalnya pakai datanya nggak cuma satu lokasi gitu. Nah, itu nanti di RW ini juga ada Pak. Ya, nanti kan kita makanya kita kan dari buku ini dulu lah. Tapi kan nanti kita bisa melakukan pengembangan kan. Itu. Ini kan apapun kita mulai dari sederhana dulu kan. Tapi kita hayati kenapa mau pengen korea tadi kayaknya sudah bagus, puas itu ya sudah. Nah, nanti juga di buku ini kan nanti masih standar nanti kita bisa kembangkan. Oke, silakan. Mbak Lisa script yang tadi. Kalau tadi sudah milik Garuda malah sudah pas itu. Langsung alami pakai ini. Pikiran Pak. Itu cari tantangan gitu, karena itu realita kan. Nanti buat minggu depan. Ya, makanya ini kan dari minggu dibikin cari tantangan sendiri-sendiri aja. Oke, silakan. Pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dan dinamis, yang mencerminkan keadaan perekonomian dan sentimen pasar. Harga saham yang terus fluktuatif dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal perusahaan maupun eksternal sebagai kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan tren pasar serta keseluruhan. Oleh karena itu, analisis pergerakan harga saham memiliki peran krusial atau penting bagi investor, analis pasar, dan manajer resiko dalam memprediksi arah pergerakan saham di masa mendatang. Analisis ini seringkali dilakukan dengan pendekatan runtun waktu atau time series untuk memahami pola harga saham yang cenderung berfluktuatif dan mengidentifikasi tren jangka panjang. Salah satu saham yang menjadi fokus utama dalam tugas ini adalah saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode BBCA yang merupakan salah satu bank terbesar dan paling stabil di Indonesia. BBCA dipilih sebagai objek pada tugas ini karena posisinya yang dominan di pasar saham. Ya, mungkin perlu ingat presensi dulu ya, saya tak searching ya. Nanti kalau lupa ya tadi. Kalau udah nggak bisa lagi ya Pak ya? Sudah bisa ya. Nah, ini sudah. Udah ya. Beres nanti kalau jalan. Oke, kita
sebagai salah satu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar, BBCA menarik perhatian banyak investor baik domestik maupun internasional berdasarkan Variety 2024. Mengingat posisi strategis BBCA dan pentingnya saham ini dalam konteks ekonomi Indonesia, analisis pergerakan harga saham BBCA memiliki relevansi yang tinggi untuk memberikan wawasan lebih baik mengenai dinamika pasar saham di Indonesia, terutama dalam memprediksi harga saham yang cenderung volatil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mirip-mirip seperti NUIM, cuman di sini saya memakainya yang Simple Moving Average atau SMA yang merupakan teknik peramalan statistik dalam analisis pasar saham dengan menghaluskan fluktuasi harga saham untuk mengidentifikasi tren harga jangka panjang. SMA sering digunakan karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk mengurangi kebisingan data harga saham yang sangat fluktuatif. Berdasarkan pada Rusman dan kawan-kawan pada tahun 2024, pemilihan SMA sebagai metode analisis didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren jangka panjang dan mengidentifikasi arah pergerakan harga saham dengan lebih mudah. Dalam tugas ini digunakan Simple Moving Average dengan periode 5, 10, dan 20 hari untuk membandingkan efektivitas masing-masing periode dalam meramalkan harga saham BBCA. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi cara yang berbeda dalam menangani data pergerakan harga saham yang bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi dengan mudah. Untuk evaluasi modelnya sendiri, di sini saya menggunakan beberapa evaluasi model yang ada di statistika seperti MSE, MAE, terus juga ada R-square, terus MAPE. Untuk penggunaan SMA ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mudah dipahami oleh pelaku pasar yang fokus pada tren harga jangka panjang serta memberikan wawasan yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Nah, untuk tujuan tugasnya sendiri, yang pertama adalah melihat dan menganalisis pergerakan harga penutupan saham BBCA, yang kedua menerapkan metode SMA pada data harga penutupan saham BBCA, dan yang ketiga adalah menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan. Metodologinya yang pertama, visualisasi data harga penutupan saham BBCA sebagai data runtun waktu atau time series. Yang kedua, menerapkan SMA dengan periode 5, 10, dan 20 hari. Dan yang ketiga, evaluasi model berdasarkan beberapa evaluasi errornya yaitu MSE, MAE, RMSE, R-square, dan MAPE. Kemudian di sini ini adalah grafik dari pergerakan harga penutupan saham BBCA-nya. Kemudian ini adalah hasil dari, nah di sini setelah dilakukan dengan bantuan R, diperoleh kriteria error harga penutupan saham BBCA-nya untuk SMA dengan periode 5, 10, dan 20 hari. Nah, dari evaluasi akurasi model menggunakan 5 metrik utama, itu diperoleh SMA 5 hari itu memiliki performa terbaik dalam hal akurasi prediksi harga saham BBCA. Model ini MSI-nya yaitu sebesar di sini sebesar 11.814,55. Kemudian yang menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat kesalahannya lebih kecil dibandingkan model lainnya. Untuk MAI-nya sendiri sebesar 84 yang mengindikasikan bahwa rata-rata perbedaan absolutnya antara harga aktual dan prediksinya itu sangat kecil. Menandakan bahwa model ini mampu menangkap fluktuasi harga dengan baik. Kemudian untuk RMSE-nya yaitu sebesar 108,69 semakin memperkuat bahwa SMA 5 hari ini memiliki tingkat kesalahan yang paling kecil di antara ketiga modelnya. Untuk R-square-nya sendiri itu sebesar 98,59%, di mana mampu modelnya dapat menjelaskan bahwa 98,59% ini variabilitasnya dalam harga saham BBCA, yang berarti hampir seluruh perubahan harga saham dapat diprediksi dengan cukup baik menggunakan model ini. Untuk MAPE-nya sendiri itu yang terkecil adalah di SMA yang 5 hari sebesar 0,94%. Kemudian ini adalah
prediksi grafik dari SMA 10 hari, SMA 20 hari, SMA 5 hari, dan juga harga penutupan saham atau aktualnya. Nah, berdasarkan grafik visualisasi terlihat bahwa SMA 5 hari ini yang garis ungu nggak terlalu kelihatan ya, adalah yang paling dekat mengikuti harga penutupan saham BBCA. Nah, ini menunjukkan bahwa modal ini sangat sensitif terhadap perubahan harga, menangkap fluktuatif, lebih cepat dibandingkan model lainnya. Hal ini membuat SMA 5 hari sangat cocok untuk strategi trading jangka pendek, di mana keputusan beli dan jual didasarkan pada pergerakan harga harian yang cepat. Namun kelemahan dari SMA 5 hari ini, model ini lebih rentan terhadap noise pasarnya, yang berarti ada kemungkinan model ini memberikan sinyal palsu jika ada volatilitas tinggi dalam waktu singkat. Kemudian untuk yang SMA 10 harinya yang garis hijau itu menunjukkan bahwa meskipun model ini tidak secepat SMA 5 hari dalam menangkap perubahan harga, namun tetap cukup responsif terhadap tren pasar. Model ini menawarkan keseimbangan antara sensitivitas dan stabilitas yang menjadikannya pilihan yang baik bagi investor yang ingin mengurangi efek dari fluktuasi jangka pendek tetapi masih ingin tetap responsif terhadap pergerakan pasar. Untuk SMA yang 20 hari, modelnya yang paling lambat dalam menangkap perubahan harga karena memiliki efek smoothing yang lebih besar. Model ini sangat cocok untuk analisis tren jangka panjang karena mengurangi efek fluktuasi harga harian dan memberikan gambaran lebih jelas tentang arah pergerakan saham dalam beberapa minggu terakhir. Untuk kesimpulannya di sini, dari semua hasil yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan model SMA yang tepat sangat bergantung pada tujuan investasi atau trading yang dilakukan. Jika seseorang investor atau trader ingin menangkap perubahan harga harian dengan cepat, SMA 5 hari adalah pilihan terbaik karena memiliki akurasi tinggi dan error yang rendah. Jika ingin analisis yang lebih stabil tetapi masih cukup responsif terhadap perubahan harga, maka SMA 10 hari pilihan yang lebih baik. Namun jika tujuan utamanya adalah untuk melihat tren harga jangka panjang tanpa terganggu oleh fluktuasi harga lain, maka SMA 20 hari adalah pilihan yang tepat. Sebagai langkah lanjutan, karena kemarin saya mengerjakannya itu kurang waktu, kurang maksimal gitu Pak. Jadi saya kasih saran, analisisnya bisa diperluas dengan membandingkan SMA dengan eksponensial moving average yang cenderung lebih adaptif terhadap perubahan harga karena memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Selain itu juga model prediksinya bisa mungkin berbasis machine learning juga seperti long short term M-nya lupa ya LSTM atau ARIMA dan yang bisa memori ya bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi harga saham dengan lebih baik. Oke, lihat komputasinya, klik tadi ya, kliknya itu ke collab-nya coba. Mana tadi ada Reza baca? Iya Pak, ada di bawah tadi ada sebelum kesimpulan. Iya. Nah itu klik itu. Anda menyimpulkan SMA 5 bagus ya. Coba ganti datanya Garuda, apakah masih yang sama? Pak, sebenarnya saya mau nanya dulu boleh nggak? Boleh ya. Kemarin tuh saya tuh kan sharingnya buku. Sambil diklik aja itu. Iya Pak. Ya. Ini Pak, saya mau nanya ini. Kemarin tuh saya kan sempat menggunakan yang regresi ini, cuman kata ChatGPT, ya saya habis nanya sama ChatGPT, jadi saya pertama nanya tuh kan kalau di regresi itu kan dia ada asumsi dulu yang harus dipenuhi, baru kita tuh melangkah ke regresinya gitu kan ya Pak. Nah ChatGPT itu waktu itu memberikan jawaban kayak langsung aja gitu, pakai regresinya, nanti uji asumsinya itu di akhir setelah mendapatkan model gitu. Tapi saya juga cari referensi-referensi lain, nanya-nanya juga sama teman-teman yang statistik asli, katanya itu sebelum ke regresi itu harus uji dulu datanya gitu, kayak normalitasnya terpenuhi enggak gitu. Kalau misalkan terpenuhi baru nanti langsung melanjutkan ke tahap regresinya gitu.
Terus saya juga nyari research gitu di YouTube. Kalau misalkan kata si YouTube-nya ini intinya tuh kayak kamu tentukan dulu modelnya. Misal saya ambilnya data saham penutupan BBCA sebagai dependennya atau responsnya, terus nanti X1, X2, X3-nya misalkan dari low, terus open, terus ada volumenya juga, misalkan seperti itu. Nah di YouTube itu si penjelasan dari YouTube-nya adalah kita membentuk beberapa model, lalu dari model yang kita bentuk, misal saya membentuk 4 model dari yang X1, X2 dan lainnya ini. Nah, dari 4 model ini baru kita lakukan regresi. Nah, nanti didapat model terbaik gitu Pak. Baru setelah didapat satu model terbaik, setelah itu kita lakukan uji asumsi yang diregresi gitu. Jadi saya kemarin bingung. Jadi, kalau kamu tahu yang namanya belajar statistik adalah itu, kalau dalam konteks model seperti itu, semua model itu salah. Oh, oke. Iya kan? Memang model statistik benar nggak? Tadi benar semua enggak? Enggak. Tapi di antara itu mungkin ada satu yang berguna itu. Jadi kita hanya apa sih orang statistik itu? Kita berbuat kayak apapun. Nah tadi saya baru ini baru ngomong BCA kan, kayaknya itu enak banget kan tadi. Coba ganti ininya. Kenapa orang statistik jadi bersifat adaptif dengan ini ya? Jadi apa? Juga karena ini ilmu memang yang mengatur bagaimana. Mereka tadi bisa pendapatnya macam-macam ya. Iya. Wah, dia mengatakan gini-gini. Makanya kenapa pemantik itu selalu harus buku yang kita pakai untuk kuliah. Saya bisa ganti-ganti kalau ini pemantik dari ini adalah buku yang saya kasih itu kan. Karena supaya pakai collab. Tapi kita dari situ tadi ada yang langsung lagi ini langsung ingin regression. Gara-gara dapat saran dari itu. Yang memang kita mau langsung ke sana ya boleh aja. Yang nyaranin ya boleh-boleh aja. Karena ChatGPT juga cuma nyaranin loh. Tapi kita harus belajar kan, supaya kita memahami, setelah paham kita sampai ke filosofi kita ke model-model statistik. Maka inilah kenapa pada saat itu, tadi misalnya Anda tadi mengatakan itu, tapi nanti sementara yang tadi SMA itu, Anda baca datanya pakai apa? Waktu ngambil BCA-nya, perintah di collab-nya. Oh, kalau yang di ininya saya nggak langsung ambil data dari ininya Pak, tapi kemarin tuh Di-download dulu. Oh. Soalnya saya ngerjainnya bertahap. Betul. Maksud saya gini. Coba sekarang ChatGPT minta baca data dari Yahoo. Ganti itu cepat. Jadi kalau saya mau ganti Gia, Garuda tinggal gia.jk. Nggak capek kalau ini download dulu. Mau motong pun tinggal tanggalnya yang diubah-ubah. Mau ngambil yang atau yang ini, coba di ChatGPT mintalah baca data dari panel Yahoo dengan collab atau Python. Kalau collab otomatis dikasihnya Python dulu mesti itu. Dari Yahoo Finance gitu, ya data. Maka tadi saya pikir gitu tinggal mau tak ganti bbca.jk tak ganti gia.jk. Nanti langsung SMA-nya apakah masih bertahan enggak tadi SMA 5 tadi. Iya soalnya kemarin kayaknya nyari datanya dulu. Nah ini makanya untuk efisiensi jangan berkali-kali kita download itu. Lebih baik langsung ambil coba nanti import. Kalau saham nanti ambillah bagian atasnya aja yang di copy itu yang bagian ini copy aja salin itu untuk yang baca data aja kan. Itu kan import. Tapi nanti terus bagaimana lanjutan ininya nanti kita ambil ya, itu dinaikin dulu biar kelihatan lengkap programnya. Naikin dulu nah itu. Kan ada tanggalnya enggak itu close, kita pilih yang close. Ini harga. Nah, close kan terus itu. Ini ada start sama end. Terus bawahnya fundamental. Ini model data fundamental. Itu perusahaannya kan yang mau dilihat kondisinya dan copy aja itu nanti dari situ Anda nanti lihat yang Gia Garuda fundamental dengan BCA kan beda. Nah nanti itulah tadi. Pokoknya kalau di statistik nggak ada yang katanya hebat sekali untuk semua cuaca nggak ada. Yang katanya robust lah mau apapun mesti ada kelemahan. Makanya di statistik harus berdasar ya yang kita tadi dihadapin aja.
Berarti maksudnya di statistik itu nggak ada yang pastinya gitu Super ya, Pak, ya? powernya, nah makanya statistik itu adalah namanya science and art kan. Bukan art, bukan science, tapi science and art, jadi gabungan. Jadi harus pakai ada intuisi hati. Nah coba ambil itu, nanti biasakan kalau ngambil data itu jangan download, ditaruh di situ, minta aja ke ChatGPT kalau saya ingin baca dari ini, baca dari sini. Nah kadang yang akhirnya di CSV dulu ya, ada pilihan gitu enggak. Supaya efisien kan secara ini. Dan nanti kita harus ada yang buku dulu, yang buku Anda mulai nggak puas kan? Oh ini, nah mulailah baru tadi cari. Tapi setiap ada orang nyaranin, kayak tadi saya tahu Anda baca dari bukunya, siapa tadi yang 5, 10, 15. Harusnya kita bertanya kenapa kok 5, 10, 15? Kenapa nggak 5, 6, 7? Apa misalnya gitu ya. Nah biasakan kita selalu bertanya di bahasa ini kalau yang ngeyel lah itu kalau gitu. Kenapa saya disuruh itu? Nah makanya saya kalau ke ChatGPT, saya minta linknya, kamu dasarnya di mana? Linknya, link bukunya, link jurnalnya gitu. Jadi kalau ada orang buat statement, kamu dasarnya di mana? Nah biasa kejar kayak gitu. Nanti kita akan mulai, apalagi kita kan mulai masuk level 2 kan, S2. Level S3 harus makin kritisi lagi. Supaya kita suatu saat jadi, oh iya saya nggak puas ini. Makanya harusnya orang masuk S2 karena nggak puas dengan S1 kan. Mau itu kan, sudah S2 saya nggak puas lagi. Kalau sudah puas ngapain kan? Maka saya pernah di ini. Berarti kalau misalkan dari Bapak, sebaiknya yang bagian regresi, kan nggak semua data bisa diregresiin gitu kan Makanya ya, Pak, ya? lakukanlah dulu, dari situ Anda belajar dari kesalahan kalau saya pakai itu. Makanya itulah yang penting kalau belajar adalah, buku kan ngasih suruh pakai apa? Pakailah dulu aja ikutin. Dari situ kita pelajari kelemahannya. Iya, soalnya kemarin Kalau ada tiba-tiba ingin yang paling canggih, ya malah nggak jadi belajar. nggak, soalnya kemarin Intinya cuma apa? Kesana kemari malah nggak ini. Padahal pada saat kemarin ada saham Apple, kan saham BCA bisa juga banyak beda. Ada di fundamental ada ini. Jadi kita di sini sebenarnya bukan sebagai peneliti, tapi sebagai pembelajar analisis sebentar dulu. Nah saatnya saya akan jadi peneliti saham. Tadi apa tentang apa tadi? Tentang pengunjung e-commerce. Mau ahli apa marketplace itu misalnya apa market research itu. Nanti malah kalau bisa ganti-ganti, kadang saya jadi market research, besok saya ganti lagi jadi analis kesehatan, saya jadi apa datanya loh ya, karena supaya kita dapat pengalaman. Karena kita kata kunci kita kan belajar analisis runtuh waktu dulu, bukan belajar saham, belajar ini malah tadi sama tadi. Wah, saya senang dengan Apple ya, suruh ganti BCA misalnya, apa saya suruh ganti Garuda. Karena sebenarnya untuk menambah pengalaman ininya dulu. Nanti ganti data jangan saham, jangan apa tadi tentang pengunjung wisata gimana ya? Itu kan pengunjung e-commerce misalnya, nyari datanya aja susah pengunjung. Berarti minggu depan ya ganti. Kalau bisa yang isu-isu lagi ramai sekarang coba misalnya menurut ada yang lagi ramai apa sekarang? Pemotongan dana. Efisiensi. Tapi datanya maksudnya yang contact time series dulu. Kita kan lagi runtuh waktu. Populasi Gas. penduduk Pak? Harga. Berarti Anda nggak pernah nonton berita kan? Makanya sering-sering nonton berita. Saya kadang dari situ. Harga emas mencapai puncaknya lagi. Kenapa kita nggak tertarik? Oh, emas ya, emas lagi. Terus? Tapi emas itu emas yang global atau emas Indonesia Pak yang Bapak maksud? Ya semua mana aja. Di Yahoo ada emas juga kan di Yahoo? Ada. Nah, kenapa kita nyari nggak yang Yahoo aja biar gampang? Maksud nyari harga emasnya? Ya emas antam gitu ya. Nah, ya kan malah ya repot kan. Oh, repot ya. Yang penting ada isu apa, kita lihat bagaimana. Nah, nanti kalau kita lihat apakah berdampak dengan emasnya antam. Nah, kita kalau dapat datanya, ternyata emas yang di pasar internasional yang punyanya Yahoo, perilakunya hampir sama. Sekarang sudah lagi mencapai puncak terbarunya. Nggak tahunya yang sana enggak, yang Indonesia iya. Berarti orang Indonesia gampang diprovokasi ya. Langsung semua ke sana kan. Jadi akibatnya mencapai puncak yang baru, yang sana padahal enggak Indonesia. Terus perilakunya Trump.
Kemarin yang perang dengan yang Kanada itu, kalau memang ada, tapi Indonesia di mana kebijakannya presiden kita berdampak apa? Kira-kira kalau misalnya diurusi apa? Penghematan, kena dampak kan serius, data apa yang kena dampaknya? Gara-gara penghematan. Jumlah Hunian hotel sudah pada ribut. Apa Pak? Hunian hotel gara-gara sudah nggak boleh banyak perjalanan dinas. Terus kemarin Jawa Barat gubernurnya membuat statement tidak boleh ada piknik. Ya, nggak boleh ada wisuda TK, SD. Wisuda ini yang kena siapa? Hotel sama ini tempat wisata. Nah itu maksud saya. Dan tiba-tiba benar nggak? Dampaknya langsung. Berarti langsung hari ini misalnya kemarin pengunjungnya 100 gara-gara statement itu jadi pada batalin kan? Karena langsung dilarang pergi kan? Tadinya mau dikunjungi ini, belum persewaan travel. Nah maksud saya gitu, nanti akan terasa model yang kita pelajari sekarang nggak cukup itu untuk menganalisis itu. Nah itulah kita nanti naik, ya kita pandu dari itu. Apalagi Pak yang lebih viral di Ya, makanya sering-sering nonton berita atau bacalah di HP ada detik.com kan, ada kompas.com, ada itu, saya bukan lagi marketingnya itu. Tapi itulah Tapi saya selalu dalam situasi aku nonton TV sebenarnya kan berita apa yang lagi ini. Nah, salah satu saya juga prihatin dengan berita kriminal. Kan? yang kalau Ya apapun, ya jadi itu benar nggak. Tapi yang kriminal sekarang kan macam-macam kesadisannya itu. Itu kan jadi kita terus juga pelakunya kalau kita lihat ditayangkan dulu bayangin orang jahat kan ya serem. Sekarang enggak. Udah saking banyak. Wajahnya biasa-biasa aja. Kenapa bisa sadis? Dulu banyak orang sadis kan wajahnya harus kelihatan sadis kan? Sekarang enggak. Nah, berarti kan bahaya kan? Nah, berarti kita bisa juga suatu saat harus hati-hati dengan siapapun. Itu gambarannya kan kayak gitu. Oke sekarang ini nanti silakan ya untuk baca data. Selalulah minta cara yang paling mudah. Jadi jangan nyari susah karena nanti kehilangan banyak waktu. Nah, tadi ada yang kata, wah mas sudah masuk. Pak saya masih sulit. Kenapa kamu nyari kesulitan? Saya bilang tugas saya ya mahasiswa. Gara-gara tugasnya nggak jadi kalau suruh presentasi belum siap Pak. Ini sudah minggu ketiga. Temannya pada sudah jalan, ya belum jalan. Kamu nggak tanya temanmu? Enggak Pak. Coba kalau tanya, tapi dia nggak mau jawab Pak. Ya udah kamu tanya aja GPT, jawab enggak? Sudah Pak. Tapi saya kok selalu salah terus masih. Tanyanya berarti salah kan? Ngecek gitu kan? perintahnya kurang. Saya akhirnya apa? Pernah saya yang tanya-tanya, setelah terkumpul banyak, tak share ke dia. Bertanya memangnya juga nggak harus butuh cara kan? Iya harus jelas. Malah kadang kalau nggak beruntung, ada pernah kan di kelas tanya ke gurunya malah dimarahi. Iya. Oh, gara-gara salah bertanya kan? Nah itu kan maksud saya bertanya pun dengan mesin kalau nggak pinter-pinter ya nggak dapat. Saya nggak bisa dapat dulu. Nah itu kayak saya sekarang tuh kalau teman pada ditanya nggak ini, apalagi tanya ke saya WA saya nggak balas-balas. Ngapain gitu kondisi saya? Kadang, nah makanya terus akhirnya kadang saya copy gitu karena itu tak kasih ke jawaban Di-share. terus puas nggak kalau nggak puas coba cari tanya lagi gitu. Bahkan katanya sepele kenapa harus nunggu apa harus padahal masa kata lama-lama ada nggak butuh dosen saya bilang itu kan. Tapi dosen akan hilang besok saya bilang. Tapi tetap butuh lah Pak. Ya, enggak. Makanya dalam konteks itu, maksud saya gini loh, masa janganlah tergantung dengan yang namanya itu jadi belajar itu kan cuma yang hayat, yang apapun nggak harus ini. Nah ini lah, buku juga banyak, kenapa saya kasih bukunya banyak kan? Iya. Udah dibaca belum? Yang apa third edition aja yang Iya, kemarin dipakai aja. Yang jadikan satu buku utama kemudian dibaca, yang lainnya enggak kan? Nah, milih langsung nyari ke YouTube kemana kan? Iya, Nah, karena baca tuh ngantuk. maka cara belajar supaya nggak ngantuk. Jadi nanti kalau kita baca, langsung di copy, masukkan ke GPT. Ini apa ini? Jelasin. Terus minta sekalian coding untuk hitungnya misalnya tadi SMA itu apa SMA? Tambah ada penjelasan bahasa Indonesia kan? Iya, jadi kita langsung nggak akan ngantuk, tapi bagi saya jadi bahaya kan.
Kalau nggak ngantuk-ngantuk malah akhirnya susah tidur, malah jadi sakit. Kalau enggak masih nggak apa-apa. Jadi saya kalau udah mulai asik saya paling takut itu. Padahal sampai jam berapa tuh saya masih nggak ngantuk-ngantuk. Saya terus tak tutup. Gara-gara baca buku. Karena kalau saya baca buku langsung saya di sebelahnya kan. Iya, langsung bagi dua gitu kan. Iya. Terus malah bagi 3, langsung nggak minta koletnya. Oh iya. Jadi saya langsung bisa memahami, oh yang dimauin ini. Makanya saya nggak takut kalau seandainya belum ada, jadi nggak ada kolet, nggak ada ini. Mungkin saya malas ngajar yang komunikasi. Karena apa? Saya harus install dulu ke laptop saya. Oh iya. Terus kalau itu bacakan, kadang nggak lengkap. Iya. Saya sudah dapat codingnya, ini kan nggak cocok tentang Iya, Kalau kolet kan dia generik update kan, juga. karena dia ada di servernya, ada di pusat sana. Maka saya berani kemarin, tapi kalau zaman dulu ngajar kayak gitu udah capek sekali kan. Errornya nanti mahasiswa pakai bacakan yang berbeda. Errornya beda Nggak lagi. jalan Pak di tempat saya Pak. Saya ribut. Iya. Kurang apa nih? Saya kan sama-sama baca, sumber bacakannya kan beda. Itu namanya tukang baca kan jualan di pinggir jalan Palembang. Software bacakan itu maksud saya. Pinjam CD-nya aja diinstal masing-masing, dapat beda-beda. Nah, kenapa sekarang dengan adanya ini kita aman? Pakailah college sudah selesai. Karena kita nggak perlu terus komputer saya rusak, ganti itu apa-apa. Ganti, yang penting ada koneksi internet nanti. Ya, sekarang kita ke bukunya ya, karena buku kemarin kan kita masih hari ini kalau di saya screen dulu ya, belum screen. Soalnya nikmatilah belajar itu step by step-nya. Jadi jangan langsung kepingin kesempurnaan, nggak ada itu. Nah, karena belum ini wah apa 8 ini kan. Tapi nikmatilah kerjakan yang 8 tadi gitu. Jangan malah kok masih gagal-gagal terus gitu lah. Maka misalnya kita kemarin kan sudah yang bab 2 ya. Kita mulai dari atas nggak apa-apa. Yang klasikal kan. Klasikal apakah ini untuk ternyata kan regresi biasa ini kan? Anda kerjakan aja. Ini waktunya, ini harganya. Apa yang terjadi di situ? Ini kan kayak regresi kan klasik. Asumsinya pada banyak kan ada normal, ada ini, nggak dilanggar berapa itu? Apa korelasi kemungkinan dilanggar? Berarti kerjakan dulu. Kerjakan akun-akun. Mulai identifikasi salah-salahnya. Salah-salahnya adalah itu tadi asumsinya. Jadi setiap alat statistik minta asumsinya ada 6 asumsi. Yang jalan cuma 1. Yang 5 dilanggar. Artinya apa? Mesti dia akurasinya rendah. Karena statistik didesain pada saat itu dia untuk kondisi yang seperti asumsi tadi. Formalnya, ininya. Nanti setiap pelanggaran ini kenapa? Kalau Anda misalnya mau nyari kalau dilanggar normalnya akibatnya apa? ChatGPT yang diinikan aja lebih cepat. Walaupun di buku ya ada. Tapi kan baca buku tadi malah ngantuk. ChatGPT nggak akan ngantuk itu. Karena dia akan nyasar ke itu aja. Kok kita nggak puas, minta bukunya. Dan bukunya kok sama dengan yang saya punya, ya sudah. Berarti kan iya. Tapi ini minimal untuk cepat supaya kita segera dapat jawaban. Nah, ini kan cuma tiba-tiba susul regresi, dapat beta topi, ini gambar kayak gini. Apakah puas gambarnya itu kayak gitu? Tapi kan yang SMA kan ikut-ikut. Ini kan nggak ngikutin. Kaku banget kan. Nah, mulai nggak rasa nggak nyaman kan. Nah itulah sama saya menghayati setiap step by step-nya. Ini kayaknya nggak pas. Yang dilanggar apa? Mungkin bisa juga linearnya. Maka dia katakan yang penting hanya untuk dapat trennya. Ini kan baru dapat tren. Oh trennya positif. Gitu aja kan. Tapi kalau langsung untuk forecast, bahaya nggak ini? Wah iya. Ini jauh banget kemungkinan. Nah nanti itu dari sisi itu kita kopiasi ini programnya jalan nggak? Sudah nyoba belum? Nanti ada kendala kadang nggak jalan loh ini. Terus mintalah diperbaiki sama ChatGPT-nya ini. Saya baca dari buku dari kok nggak ini. Nah nanti dia akan memperbaiki terus. Nah inilah nanti ini teorinya ada normal ada ini. Nah, kalau misalnya kita ini nggak terlalu jelas kan, ada berapa sih asumsi regresi? Nah ini saatnya kita coba tulisannya mana ChatGPT. Saya buka belum banyak tulisan. Mungkin belum. Hari ini berarti belum searching gitu. Oh ini saja. Apa tadi mintanya asumsi regresi, analisis
Regresi masih sederhana dulu ya ini. Ya nggak ada multiko masalahnya. Kalau sudah ganda nanti ada multiko. Di sederhana kan cuma apa yang jadi perhatian utama, linearitasnya kan, autokorelasinya, valensi konstannya, normalitasnya. Nah, multiko harusnya belum ada, ini belum berganda. Nah, itu kan tidak ada outlier. Sudah 6 itu dicek dari yang tadi, data tentang ini, data. Nah, makanya tadi sebetulnya kalau ini kan dimulai dengan itu dulu ya, lakukanlah aja. Dilangkah dari 6 ini mungkin 5 sendiri misalnya, atau malah semua dilanggar. Nah itu baru nanti bergeser kemana gitu. Nah ikuti buku ini dulu. Oke, sekarang kita kembali ke bukunya nih. Jadi apa yang terjadi dengan kata itu? Kita tuh nggak ada ngantuk dalam baca itu. Terus ada istilah kok saya nggak paham ya. Sebenarnya kata apa betul? Misalnya lagi baca ini apa ya ANOVA misalnya kayak gitu. Langsung copy aja si ANOVA. MSR itu apa misalnya gitu. Dia akan dengan baik hati langsung menjelaskan gitu. Nah nanti ini cara belajar baru yang tepat. Apalagi pada panik, overlap pada panik awalnya kan. Kalau yang berkuliah dengan saya itu, nah saya 1 semester 3 kan ketemu semua. Overlap kolej ini, dia belum ini Pak. Overlap kan di kolej juga minta latte gambar. Kamu mau ngerti apa sih ini? Mean square regression, pakai latte kasih sama saja. Iya, kasih kode. Nah, ketika ini kan. Izin Prof, suaranya nggak kedengeran. Kayaknya ke-mute deh Prof. Ini. Oh ya, untuk diingetin, ini gunanya ada yang lagi online. Ini kan sedang magang S3 ya, Mega ini mau masuk S3 tidak ada. Kalau sebaiknya kalau saya sarankan langsung. Maksudnya langsung S2 langsung S3 gitu. Ya benar kan ya Mega ya, nggak usah lama-lama ya. Ya, Oh, ya. betul. Oh sekarang beasiswa gampang banyak. Ya kan dapetinnya susah. Ya justru berkompetisi terus tiap tahun lama-lama kan nyantol kan. Tapi kalau nggak daftar kan nggak akan dapat kan. Bisa Mega S3-nya di UGM nanti. Ya rencananya ya. Jadi saya lagi magang, lagi nyiapin proposal untuk masuk. Tapi saya ikutkan semua kuliah. Saya karena dia temanya kan tim series, nah, yang multivarian. Nanti cari pengembangannya kan cari persoalan dulu kan. Ini kan persoalan nanti. Tadi yang kayak Garuda harus diselesaikan dengan cara apa modelnya. Yang BCA yang terus tadi tentang lulusan atau di komers itu ya. Nah, tantangannya banyak ini tim series. Ini kita belajar dari yang mudah dulu. 6 dilanggar berapa? Nah, ngatasi yang langgar aja sudah susah kan. Nah, setelah ini ukuran akurasi tadi kan ada R square. Nah, si AGI kan menawarkan ini. Coba lihat perhatikan rumus ini. Yang mendapat AIC besar berarti apa? Sigma kuadrat ini kalau makin besar. Ini yang tadi rumusnya SSE dibagi ini kan. Kalau K-nya makin banyak juga kan menimbulkan makin besar kan ini. Kalau N kan ketambahan bawah ada N masih. Tapi yang kata kunci, padahal yang kita cari AIC yang kecil kan. Kadang yang AIC sekecil mungkin kan kategori urusan salah kan inginnya sekecil mungkin. Mau 0? Ya nggak bisa. Kalau kita ingin 0, ya jangan melakukan estimasi atau prediksi statistik selalu ada mestinya apa?
error kan itu. Iya. Maka dikatakan kalau kita urusan kesalahan, semua statistik adalah salah, tapi mesti ada yang berbeda di situ. Kalau kita takut salah, jangan bekerja dengan statistik. Gitu. Bayangin statistik selalu ada error kalau di modelnya. Coba model statistik selalu ada error. Gak ada model statistik yang tanpa error. Tapi kenyataannya bisa menyelesaikan banyak hal kan? Karena kita berusaha memperkecil si error tadi. Ya sama seperti kalau kita nggak mau bersalah, diem apakah nggak bersalah? Ya bersalah. Ya. Saya takut salah, lebih baik saya diem aja. Ya diem ya sudah salah. Nah inilah maksud saya. Jadi ini ada ukuran lagi. Apakah jadi lebih ini? Tapi dia akan mengakomodir banyaknya parameter. Kalau model parameter banyak makin susah apa enggak? Ya makin susah. Maka pada saat mulai yang itu, ini AIK kadang malah AIC malah dilibatkan. Nah, si AIK kok dihargai namanya? Anda ingin tahu sejarahnya? Ketika ini aja di sini, sejarah AIK di mana itu. Jadi kita akan ngasihkan ceritanya. Kenapa nggak cukup pakai tadi yang sudah di atas tadi SSE, MSE yang klasik itu. AIK mengeluarkannya kapan? Anda ingin tahu? Itu kan tahun 69, 73, 74. Karena si AIK nggak puas dengan standar yang diinikan oleh pendahulunya. Dihargai namanya karena apa? Penggemarnya akhirnya banyak. Banyak orang yang menggunakan. Kalau nggak ada yang gunakan, nggak ada. Dia namanya hilang. Akhirnya bahasa kayak sekarang namanya viral kan jadinya. Siapa yang nggak pernah pakai AIC? Orang televisi dengar apa kok AIC? AIC. Tapi kalau saya kenapa kok AIC? Ya ini Pak banyak yang pakai. Jawabannya kan gitu kan. Padahal harusnya kita tahu kenapa. Gitu. Karena di sini dia mengakomodasi keberadaan. Bagaimana kalau model yang semakin kompleks itu parameternya makin banyak. Nah ini makanya yang dalam konteks ini setiap ini kalau Anda misalnya ingin dapat kisahnya, ya kopilah ini. ChatGPT biarlah ikut nambahkan kisahnya ini. Cuma diketikkan aja kayak gini, biarin dia yang suruh ngasih ke saya apa. Kadang dia bingung, mau minta apa kamu gitu. Tapi kalau sudah bolak-balik minta petunjuk, dia akan tahu yang saya inginkan apa. Kalau saya lagi ingin untuk urusan ngetik latek, dikasihkannya kok malah yang lateknya. Ini berarti saya lagi ingin ngetik rumusnya AIC, males ngetik latek gitu. Tapi kalau saya lagi minta codingnya, dikasihnya collab-nya. Gitu. Dia lama bisa memahami, oh tahu mau saya apa. Nah kalau kita ingin, ini kan ada kekurangan kelebihannya kan masing-masing. Nah tapi kalau tadi aja kita kan nggak tahu kan. Nah, sekarang penggunanya untuk hitung AIC, setiap ini cara ininya, kelebihannya untuk berbagai jenis model, regresi linear, regresi logistik, dan lainnya. Mungkin perbandingan antar model dengan jumlah parameter berbeda. Nah, kekurangannya tidak memberikan sinyal statistik terhadap model yang dipilih. Dan tadi kan ada signifikan atau tidak signifikan. Itu. Saya terhadap ukuran sampel. Untuk ukuran sampel kecil, IC yang dikoreksi agar lebih akurat. Jadi kalau sampel kecil berarti dia kurang akurat. Karena dia kalau untuk kebanyakan, kan sampel besar, berarti nggak ada masalah. Nah, kan udah lumayan kan. Kok nggak percaya dengan statement ini? Minta sumber referensinya. Kalau langsung percaya, ya udah ikutin aja. Tapi kita biasa kan, nggak percaya saya minta link nya atau link jurnalnya si AKIK tadi. Jadi saya pernah dapat di story dengan PMI, kan nggak saya manggil dengan PMI. Tahu PMI? Body mass index. Logoro. Jadi saya dianggap nggak normal terus itu kan. Karena saya merasa normal kan. Gara-gara PMI saya di atas, ya ini kan. Padahal rumusnya kenapa harus B dibagi T kuadrat itu? T kuadrat saya sudah nggak bisa diubah kan. Kalau saya ingin nurunin, saya harus beratnya dipertahankan, harus tingginya ditambah. Nggak mungkin kan. Harus kangkung diri gitu kan. Nah, siapa yang bikin rumus itu? Kenapa kok harus begitu? Apakah masih berlaku sampai sekarang? Untuk menunjukkan kayak orang sehat sama nggak sehat? Normal, nggak normal gitu kan? Ada sekarang ada gula, kolesterol, asam urat. Nah, saya mulai diurusin kayak gitu kan. Mau bikin aja indeks baru kan. PMI plus lah gitu. Tak masukin tambahin apa ya? Oh gula, kolesterol ini biar itu. Tapi belum diakui kan. Nah itulah gunanya. Saya bisa membangun indeks-indeks baru sebenarnya gitu. Nah ini tadi ini hanya untuk bagaimana sejarahnya IC tadi misalnya. Kita kan masih punya ini. Mungkin kalau mau pakai sejarah aja biar bahasa Indonesia kan. Oh kita di depan lagi. Sebenarnya oleh historinya dia
tak ngasihnya seperti itu. Nah, sekarang kalau lagi asik kayak gini, boro-boro ngantuk itu. Nggak ada tuh. Tapi kalau coba baca buku yang saya kasihkan aja, dia akan ngantuk. Ini ahli statistik, oke, berarti saya percaya. Matikan asal Jepang, tahun 73. Kali diperoleh dalam makalah yang judul Information Theory and Extension of Maximum. Berarti dia dalam konteks mental previsual. Nah, dengan ini ditanggung nggak jadi ngantuk. Nggak ada belajar ngantuk sekarang. Makanya saya jadi takut gara-gara ada cara baru belajar yang cepat. Tapi pengetahuan dengan cepatnya sudah pada ide sekarang saya kasihkan. Kalau nggak punya ide, tanya pada ide apa. Itu teman baik 24 jam, akibatnya kita jadi nggak tidur kan. Ya, dia nggak apa-apa nggak tidur di ChatGPT kan. Dia mesin, tapi dia kayaknya juga makin pinter kalau sering kita berurusan dengan dia gitu. Nah, ini perkembangan dan pengaruh AIC, ada cara ininya. Nah, udah kita dapat gambaran itu. Nah, harapan saya makanya tadi daripada langsung nonton game, kalau saya milih tetap ikuti buku ini dulu. Nah, mulai tadi tambahkan, ketemu ini, aduh saya tahu ini apa nih. Nah, nanti kalau ingin lihat derivasinya, mesti di papernya tadi. Kenapa dia kok rumusnya ini, yang di atas cukup pakai 218 aja udah selesai kok. Itu yang klasik kan udah ini. Ngapain dia cuma akal-akalan kan, nambahin log, sigma, ditambah N plus 2K dibagi N. Kamu bikin kayak gini bisa nggak? Bisa, tapi kalau jelasin kenapa terjadi ini, nggak bisa mesti. Nah, si Akaika dari riwayatnya, kenapa ini dia masuk itu. Kenapa kok log gitu ya di sini, di log ini. Nah, harus baca papernya kalau ingin tahu lebih jauh. Nah, sebenarnya kadang dari sisi itu kita akan nambah terus lama-lama jadi terus nanti ini baru IC. Terus ini yang tadi dikorekted ya, karena yang kalau ada apa tadi yang sampelnya agak kecil. Jadi sampelnya diubah lagi kan dia N plus K, tapi nggak cuma dibagi N, tapi ada ditambah ada ini gitu. Ikut sebagai pengurang di ininya lagi, banyak parameternya itu. Apalagi kok ya Bayesian ikut-ikutan ini SWOT ini. Jadi bikin BIC, bedanya apa coba lihat? Depannya sama, tapi belakangnya dia ini yang ini kalog N dibagi N. Tapi orang yang pakai senang udah pada ada yang tahu lagi, ayat tadi lakukan aja. Bisa apa? Terus minta lah cara ini ya. Nanti dia lahirnya kapan? Kira-kira setelah si AIC dia. Tapi dia mungkin penemunya namanya suatu dia nggak enak ikut-ikutan AIC ke namanya kan, supaya nggak kelihatan ini dia namanya pakai Bayesian. Tapi saya yakin proses di sini ada Bayesian argumennya dia. Lebih baik nggak pakai namanya, tapi nama Bayesian yang dipakai. Kalau AKIK kan berani namanya dibandingkan kan itu. Saya pernah ketemu ada awalnya integral itu orang Jepang yang untuk finance itu. Ternyata orang Prancis kemana itu Dublin menemukan hal yang sama. Dibuka selasa kan menemukannya tahunnya lama kan. Matematik temukannya lama-lama integral dari integral. Sekarang namanya di buku-buku finance integral itu Dublin. Itu profes yoga sudah nggak ada orang. Tapi itu ternyata baru meninggal beberapa tahun yang lalu gitu kan. Mana profesor Amerika yang kesini pernah ketemu si itu. Gara-gara saya tahu saya ini loh. Saya ketemu di Singapura pas dia baru meninggal berapa sampai usia hampir 80. Nah, ingin tahu sejarahnya itu ya pegang tadi. Kenapa motivasi kita untuk tadi minimal nggak ngantuk lah kalau saya itu. Nah, terus ini kan kasus-kasusnya ini polusi, temperatur sekarang kan menarik kayak gini lagi dikaji itu. Nah, gambar udah beda kan perilakunya dari masing-masing ini cardiovascular mortality. Menarik nggak sekarang? Banyak orang tiba-tiba berhenti kan. Nah, kalau Anda yang senang berita, kemarin dengar Bejo Sugiantoro barusan meninggal di lapangan. Dia pemain bola, pelatih bola. Usianya 40-an. Kenapa harus terhenti di lapangan? Semangatnya masih tinggi, tapi nggak sadar. Untuk lari-lari sudah beda. Waktu dia umur 2 bulan, nggak apa-apa. Umur 4 bulan, ya nggak mungkin. Nah, itu cardiovascular mortality. Gagal apa? Kecepatan karena gagal jantung itu. Temperatur, partikuler, Anda boleh milih mana yang tertarik, ada fenomena apa di situ, terus kita urusin. Nah, ini jadi ada dapat persamaan sampai ada lebih dari satu kayak gini.
ngapain? Ini kan kayak regresi kan ini MT dengan T ini ya. Ini dulu dinikmati, nanti apa kelemahannya lagi? Nah, Anda akan merasakan bagaimana perjalanan suatu modeling. Nah, kalau data ini Anda mungkin dapatnya susah, kalau dapat dari sini dulu nggak apa-apa. Ini kan tinggal di copy. Pernah nyoba jalan kan di copy langsung? Belum nyoba. Jadi kan di copy kan, masukin ke collab-nya. Tapi kalau startnya ini, nanti dia akan jalan dengan baik. Kalau ada error kita tanyakan dulu. Jadi itu bisa gitu. Sudah di sini ada programnya, kita nggak dari nol, daripada nah sekarang hanya kebiasaan mencari buku selalu yang ada. Nih, yang S2 nggak tak kasih itu sih sopo sih, padahal sendirian hasil apa yang ekonomi. Tapi kan saya ada kasih, kan ngajar yang S1 kan tak kasih yang ada ininya, ya kamu tinggal lihat itu bahasa bilang itu. Aku karena sudah pernah ini kan juga kan kenalkan collab sama ini kan di kuliah yang dia sebelum pernah ambil dengan saya kan. Ya dia ada, jadi ya udah nggak ini kan nggak kaget kalau tiba-tiba bukunya nggak ada, tahu caranya kemana kan harus nyari kan. Nah, dia sudah jalan juga. Tapi iya, karena kalau dia adalah baru ketemu saya, jadi panik gitu. Karena nggak diberitahu cara bagaimana belajar cepat, kemandirian itu kan, jadi nggak tergantung gitu. Main langsung tugasnya sendirian ya. Coba kalau langsung panik kan sendirian gitu. Hanya siapa nanti ini kalau ada tugas itu. Karena dia kemarin ya baik tugasnya sudah lumayan lah gitu. Terus nanti tapi aku pelan-pelan ya lihat dari bukunya saya bilang gitu. Karena supaya kita memahami buku itu kan dimulai dari yang paling sederhana. Tadi kan hanya kayak regresi satu kan. Ini jadi regresi apa kalau yang di bawahnya MT itu? Pertama regresi linear apa simple kan itu. Terus jadi sudah apa? Multiple tapi belakangnya apa? TT min T gitu. Terus TT min T dikuadratin kayak polinomial kan sudah ini. Nah, apa nambahin kayak gini berakibat apa? Tambah lagi ada terus ada PT. Apa dampaknya dari setiap kita melakukan itu? Jadi kita mau tahu motivasinya. Nah, kalau dulu di regresi tujuannya apa? Saya nambah variabelnya A1, 2, 3, niatnya apa? Ya biar S-square-nya naik gitu. Kalau targetnya S-square naik, tambah terus. Lama-lama kok sampai 10, 12, tetap aja 70% terus. Berarti udah mentok, mesti di asumsi-asumsinya yang harus diperbaiki. Cuma ada masalah tantangan kan, R-square setinggi mungkin, nambahin terus. Tapi udah susah, nggak bisa nambah-nambah. Makanya mulai cek asumsi yang lainnya tadi. Ini kan nambah kan, tadinya cuma satu apa, terhadap T aja kan waktu, sekarang apa, TT-nya dikurangi dia mulai nambah. Apalagi yang akan diperoleh dari sini. Lihat plotnya aja, gambar-gambarnya sudah mulai nggak karu-karuan kan ininya. Jadi, angka. Terus ini mulai bikin berbagai model kan, 22, 23, 24, lihat K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5. Mulai AIC, BIC mulai bermain kan, tadi banyaknya parameter kan. R square-nya, nambahnya, ya masih lumayan dari yang 22, 23 ya, nambah berapa dari 38 kan, 45, 60. AIC-nya turun. AIC-nya turun. Apakah mau dilanjut sampai 225, 226, menambah parameter jadi 6, 7, 8 gitu? Lama-lama mungkin sudah naik R square-nya sudah enggak banyak, ininya enggak ini. Ya udah saatnya ini sudah maksimal si model tadi untuk data yang kita miliki. Tidak bisa berlaku umum kayak gitu. Nah, makanya nanti kayak tadi yang S1, berapa? 5 ya, 10, 15 itu. Nah, ini adalah gradasi-gradasinya. Dari sum square error-nya turunnya lumayan dari 40 ke 20. 21 ke 60 ya kalau dari kenaikan yang R-nya. Nah, IC-nya dari 5 jadi 4, kan turunnya nggak seberapa kan dengan penambahan parameter tadi itu. Karena tadi K posisinya kan di atas, berarti malah nambah ini kan, jadi nambah beban itu. Makanya kalau N-nya kecil, bahaya kan, karena N-nya nggak jadi pembagi kan. Maka IC bagusnya untuk yang besar. Maka tadi kalau N-nya kecil, harus pakai yang dikoreksi. Gitu. Nah, ini dari kayak gitu kita nanti akan mulai memahami, oh iya ya kita kadang punya kreasi lama-lama efektif enggak.
Nah itu kan makanya inovasi dan kreatif. Maka dibikinkan mallnya kan itu. Tahu mall itu namanya? GIG, Gajah Mada, Innovation and Creativation. Nah berarti kalau gamingnya apa yang ada di lingkungan UGM adalah inovatif dan kreatif. Dibikinkan mallnya itu. Saya dulu tak pikir mall ini ya kayak itu kan niru bangunan di Belanda gitu, jadi di atasnya kayak rumput kayak gini. Itu kan rumput itu nanti di atasnya. Tapi di bawahnya tahu itu perpustakaan berapa lantai. Jadi pinjam buku di bawah terus sambil baca-baca. Kalau musim ini kan sambil ya kalau sore-sore kan nggak udah kan sana kan nggak panas kan. Nah, nanti udah baca udah selesai kembalikan ke. Jadi didesain perpusnya itu gak kelihatan kayak perpus gitu. Kita masuk cuma kayak ke ini tapi ini jadi kayak gunung gitu di dalam gunung kan ini. Gunungnya gunung tua tapi rumput semua. Nah itu kayaknya saya terinspirasi untuk saya yakin ini ada bau lihat di Belanda. Itu kan nanti rumput-rumput di atas itu atapnya. Nanti untuk foto-foto itu bagus. Ya. Terus sekarang sudah tadi mulai bikin lag kan? Oh iya nih saya bikin lag dulu. Gitu. Ikuti buku ini dulu karena nanti setelah itu kan ada sampai buku ini tamat bab 2 saya nggak puas, nah barulah nyari tadi. Ini cuma sampai sini yang sekarang eksplorasi data analisisnya. Kita disuruhnya apa? Konteks eksplorasi itu. Ini model pertama 228. Ternyata dengan MUT dan YT. Observasinya MUT adalah trennya, YT adalah ininya apa kayak yang untuk stasioner errornya lah nanti kan. Tadi kan sudah kita sudah bentuk model untuk tren kan tadi yang pakai regresi itu kan. Nah, itulah nanti bisa dipakai di sini mulai pada saat kita bikin. Nah, benar kan YT-nya apa? Regresi sederhana kan ini. Nah, nanti puas enggak dengan ini. Nah, mulai kalau ada lag kita ingin lihat atau korelasi function kan karena atau dengan dirinya sendiri. Kita mau lag berapa itu. Nah, mulai coba dikerjakan. Dampaknya apa? Terus mulai diganti aja lah muncul nanti ada model auto regress. Karena habis ini kan kita langsung ke ARIMA ya. Biar kita tiba-tiba langsung ke tadi sudah kalau moving average nanti ketemu dengan si AR jadi ARMA dulu ya. Kalau data itu jadi sampai integratednya. Nah yang penemunya namanya nggak mau diabadikan. Makanya dulu sempat disebut model Bob Jenkins kan si penemunya. Karena bukunya dia dituliskan di bukunya itu. Nah kalau dari kita akan lihat lag-nya berapa sebaiknya adalah dengan si ACR ininya. Kalau MA kan nanti sampai ACR itu nanti. Nah inilah Anda ikuti aja step-step ini dulu, nggak usah tadi ke semana kemari yang malah ini karena saya milih buku ini mungkin ada niatnya kan. Tapi setelah itu saya bebaskan, misal bab ini sudah kan, ada saya tugaskan. Anda ingin memaksimalkan boleh. Tadi kemana-mana Pak masih bisa ngalahin yang ini Pak. Ya, berarti Anda bisa belajar di atasnya ini. Dan ini malah terinspirasi bisa untuk tesis kan besok kalau dapat jurnal yang bagus, ngurusin yang kayak gini, jadi menaikkan R-square jadi besar sekali, AIC, BIC wah kecil sekali, wah hebat sekali itu misalnya. Apa itu modelnya itu? Apalagi datanya kompleks lagi bentuknya itu. Mungkin ini bentuknya baik-baik saja kan? Karena apa dia modelnya kan kalau yang Garuda bisa nggak tadi? Ada kayak gini. Mungkin nggak jalan gitu. Nah itu sama sekali nanti tantangannya Anda justru cari data yang baik-baik saja ada yang enggak. Nah sekarang kita butuh ini mulai persiapan kan ada di backseat operator kan untuk kepentingan apa ini? Kalau ada AR ada MA ternyata ada tren itu kan untuk differencing kan melakukan differencing nanti di sini. Namanya nanti kita akan punya ARIMA different ordernya. Di ARIMA kan ada tengahnya kan PDQ. Nah ini untuk ngurusi D-nya. Ya saya baca buku ini dengan cepat, hanya saya pilihannya ini. Jadi saya ganti, bisa saya ngajar lagi, ada mungkin bisa juga sama bukannya lebih menarik, ya saya ganti gitu. Karena pada saat saya ngajar, cuma saya juga bosan juga, masuk buku kitabnya sampai kalau zaman dulu itu bukunya cuma satu, untuk ngajar 5 tahun, 10 tahun, udah sampai hancur, aja masih dipakai terus itu. Maka dulu namanya kitab kuning kan, nah, sampai berwarna kuning gitu. Tadinya bukunya putih jadi kuning, kalau sekarang nggak ada alasan kan, cuma di sini. Dan berupa ibu, diversi global temperatur.
Nah, kita nanti bisa lihat ini cara untuk transformasinya kalau kita membutuhkan transformasi di ininya. Ini punyanya dulu idenya dari si Box Cox itu. Maka namanya Box Cox transformation ini family-nya itu. Lambdanya ini untuk ganti kayak tadi. Tiba-tiba muncul log apa gitu. Nah, kalau ingin tahu, copy lagi tahu ChatGPT. Dia kalau saya baca sudah cukup, jangan minta linknya. Kalau kita ragu, kayak ChatGPT ini ngawur ini, wah misalnya gitu. Karena saya pernah baca di buku lain kok nggak ngomong itu. Tadi saya urusan review. Saya ada tak suruh tanya Meta kan, yang pakai lagi buka WA, kamu tanya Meta. Jawabannya nggak ada ya. Nah, padahal jadi kesannya sudah dia kayaknya bukan ahli statistik semua yang di ChatGPT tadi. Saya merasa enggak, ini cari buku yang akan mengatakan lebih baik. Nah itu karena kita sudah tahu dulu, jadi kita merasa nggak nyaman kan jawabannya itu kan. Tapi kalau kita nggak tahu kan bisa nyaman aja kan, gampang langsung percaya aja gitu. Nah biasakan nggak percaya minimal ada pembanding kayak tadi beberapa Anda lihat tadi kan ada YouTube buku berapa yang dilihat gitu kan. Terus dari situ baru mulai oh iya saya mulai bisa memahami lah. Nanti jadi terbiasa memahami adanya perbedaan orang berpendapat. Oh kalau pakai itu baru dia untuk dataku belum tentu gitu. Ya kadang orang kalau ceramah kan enak banget kan. Ini. Iya, kamu cuma ngomong, ternyata di prakteknya nggak semudah itu. Nah, ternyata di kabar-kabar ini banyak kalau kita paksakan lihat ada kerumunan-kerumunan kayak gitu gimana. Maka sekarang saya lebih ke masa adalah biasanya kan mana memang mencari pendapat berbeda, nanti kita mulai berdalam apa maunya. Nah ini ada model lagi yang ini pakai yang ada sin cos-nya ini. Untuk kepentingan apa pada saat itu ya kalau bisa ada beroscilasi kayak gitu kan. Karena fungsi cosinus kan cuma kayak gini kan. Contohnya apa kalau yang kadang di kayak gitu. Apa kalau di ya, ICU itu, kalau pernah lihat ICU kan lurus, wah, udah pernah masuk ke lihat mesin kayak gitu. Yang orang-orang kayak gitu kan diprediksi kalau semakin dia kayaknya nanti supaya mulai persiapan lah gitu. Kalau nggak dikasih suntikan apa supaya aktif lagi. Oh terus dipacu gerak lagi gitu. Itu kan data time tapi kan dia bukan harian, bukan ini kan. Dia adalah bisa menit, bisa detik gitu. Nah, bisa nggak memprediksi kayak gitu? Kalau di parallelogram to discover a signal in noise, tadi kalau dalam konteks kontaknya. Bagaimana kalau itu pergerakan dari jantung ini? Nah, bisa dapat datanya, susah kan? Nah, kadang kayak gitu kalau kita, ya ini ada gambar kayak gini. Maka pertama kalau dapat data time series itu plot dulu. Nanti biar kita tahu tantangannya apa di situ. Kalau yang biasa-biasa aja nggak menarik gitu. Cari yang kelihatan aneh-aneh kayak tadi. Udah gini, apa itu? Nah nanti kasih pakai metode yang paling sederhana tadi. Gagal enggak? Cirinya gagal apa tadi? Biasanya kayak kecil, AIC-nya malah mungkin masih besar. Terus asumsi-asumsinya banyak yang bilang gitu. Nah ini terus mulai smoothing di konteks time series. Makanya nanti ada smoothing plan yang paling kalau tadi ini moving average smoother di moving average dulu di kan nanti lama-lama yang terkininya namanya span smoothing dibikin lebih ini lagi maka harus sampai bikin ininya harus berapa kan moving average juga ada kan berapa tadi kan mau 7 5 Pak ini karena dia harus ada apa mau rata-ratakan per berapa itu juga ada seninya juga kan di situ polinomial. Nah, ini saya sana ini kadang ada data-data real ya, ini kernel smoothing mulai kan. Bikin ini yang akhirnya nanti mungkin pernah ke kernel regression misalnya kayak gitu. Nah, silakan nikmati dulu dari ini dulu, nggak usah kemana-mana. Setelah ini selesai, baru Anda mau kemana-mana boleh. Atau ini mau saya kerjakan pakai cara yang lain, karena supaya Anda merasakan nikmatnya buku ini dulu lah. Karena saya jadikan buku utama, kemarin juga milah-milih, ikan kok ini mahasiswanya sedikit harus ya yang kira-kira nanti
tiba-tiba dia kabur bisa repot kan. Apalagi langsung udah pernah dengan saya jadi itu kalau pertama langsung bisa panik gitu kan. Nah inilah problemnya kalau Anda mulai lihat yang teori, kan di sini dia ada yang berupa teoritik kayak gini, tapi dikasihkan juga programnya kan. Ini kan sudah kategori ini kan. Terus nanti ada juga yang main data kan ya. Jadi ini yang teoritik aja lumayan berat soal. Izin Prof, suaranya ke mute lagi.